Absen. Wah, Zoom Iya, ya, absen tinggal ya. sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, khususnya di Kecamatan Tanah Abang, ya Pak ya. Kembali bersama kita berdua nih. Bukan kembali. Bukan Ini kembali. perdana Oh kita. iya, ini perdana loh. Perdana buat kita loh. Perdana buat kita di sini ya Pak Embo. Iya, Dalam program KKG Podcast. milik KKG Tanah milik Abang. sendiri ya. Anak Abang, weh tepuk tangan dong. Perdana loh. Iya, gimana Pak Bo? Perdana ini kita bakal ngundang bintang tamu yang Oh spesial pasti. apa namanya? Apa? Bintang tamu yang kira-kiranya ya, Wih, rapi, wih, kerennya mantap. ganteng pula lo buat ibu-ibu ya dimanapun Pokoknya pas datang ke Tanah berada. Abang tuh kayak matahari. Oh matahari, terang bener dong ya pakai matahari. Kalah dong namanya. Nggak boleh ngomong merek ya Oke, satu yang kan. bukan Geset. Bapak Budi Wicaksono. Bapak Udi Wicaksono. Yang OTW. Lagi OTW ya. Coba kita telepon dulu ya. Oke. Kita WA ya. Nah, Biasanya on time gitu oh, ya. iya betul. Beliau pasti on time. Coba kita berikan tepuk tangan ya buat Bapak Kasatwa kita yang Mbak Heno pokoknya cetar deh. Ya, karena sebelumnya kan ibu-ibu, sekarang bapak. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Pak Udi kasih catwal. Ya, kasih saya. Saya jadi canggung loh. Woi, Saya bener jadi kan? canggung loh. On time kan akhirnya kan? Tuh, terima kasih. Selamat datang Bapak, Bapak. Oke, siap. Terus saya gimana dong? Saya diceritakan dong. Aduh ya ampun, saya jadi ini dong, yang paling cantik sendiri. Seneng ya. Silakan Bapak. Kita 1 jam ke depan atau 1 jam ke ya depan. kurang lebih 1 jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol nih dengan Ngobrol santai aja lah ya. ngobrol sama Pak Udi gitu kan ya. Iya, nggak usah terus-terus Pak. Santai lah. Terus juga ada bubar gitu ya. Oke, Pak Udi ini kira-kira apa sih terjun di dunia pendidikan dan sebelum itu? Oke, welcome back to our podcast lagi di KKG Tanah Abang teman-teman semuanya. Sorry banget tadi kita ada Masih trouble ya. Iya, ini dikit lah ya. Cuma miss dikit lah. Miskomunikasi. Kita akan bahas lagi nih terkait tadi kita bakal lanjut Pak terkait deep learning tadi Pak. Iya. Pak apa tadi Pak Abdul Mutik Iya. Kementerian kita tuh apa tuh Pak yang dibahas tadi Pak? Ya beliau menyampaikan bahwa bukan kurikulumnya diganti. Kalau iya. deep learning itu sebuah pendekatan pembelajaran lah. Jadi ditambah mungkin Pak. Ya mungkin lebih harus mantap mendalam lagi. Kan Namanya kalau deep. dulu ada P5 tuh ya yang Ya, bisa betul. bikin mendalam, ya kan, membuat pembelajaran menyenangkan. Nah, kalau sekarang itu ganti nama aja apa gimana, Pak? Iya, bukan ganti nama, mungkin lebih ada tambahannya. Seperti ini deep learning ini kan aspeknya kan ada mindful learning, terus ada meaningful learning sama joyful learning itu kan. Nah, tiga aspek ini yang dikedepankan di deep learning ini. Dan itu bakal diimplementasikan ke peserta didik kita. Pembelajaran Peserta di kelas didik. ya. Ya oke, memang mungkin sementara tidak ke semua sekolah dulu. Memang hanya sekolah-sekolah tertentu yang menjadi piloting. Itu lagi bertahap. Oh nggak langsung gitu Pak ya? Belum. Ini disampaikan oleh Pak Abdul Muti seperti itu. Ya kan sosialisasi juga kan masih belum ya, belum. Jadi kita terlalu ngomongin deep learning kitanya belum tahu juga repot nih. Iya. Gitu ya. Cuman ya ada 3 aspek ini sih sebenarnya bagus ya, kayak mindful learning itu biar mengajak siswa itu lebih aktif diskusi dan eksperimen, berani. Meaningful apa mindful nih Pak? Mindful. Ya kalau meaning itu lebih ke untuk memahami nih alasan dari materi-materi ini dibalik pembelajaran mereka tuh buat apa sih? Kayak misalkan belajar matematika nih, 1 tambah 1. Mereka udah tahu gitu Pak ya
dua, tapi nanti buat apa aplikasinya di kehidupan, nanti buat apa sih? Hmm. Lebih untuk biar memahami. Oh, jadi siswa itu kalau dapat pelajaran bisa langsung Diaplikasikan diaplikasikan. ke kehidupan sehari-harinya Oh, ya. gitu. Berarti Pinter pembelajarannya sekali. itu sebenarnya sama dong sama yang kemarin Pak. Kita memberikan pembelajaran itu pendekatannya kepada kehidupan anak sehari-hari gitu. Iya. Kayak matematikanya nggak hanya sekedar 1+1, Iya. tapi lewat soal cerita gitu ya Pak. Betul, Misalnya betul. Pak Embong membeli ini di Baik. warung pakai duit ini gitu, kembaliannya jadi berapa gitu ya Iya. Pak. Seperti itu ya Pak ya. Bisa lebih dalam lagi. Bisa lebih dalam lagi. Gitu sih. Oh, baik. Berarti tadi peserta didik itu semuanya Pak, semua dari deep learning itu keseluruhan tuh Pak, dari jenjang Jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi bagaimana Pak? Itu Yang Bapak saya pahami lah. itu memang mungkin belum semua ya, nggak ke semua jenjang sih gitu ya. Jadi mungkin hanya ada beberapa ya kan, apalagi ini lebih ke yang dasar-dasar dulu nih, gitu. Oke, ini kayaknya kan Jakarta nih, Jakarta ini jadi barometer pendidikan ya. Betul. Kayaknya bakal voting pertama jangan di Jakarta nih Pak. Bisa jadi, cuman ya kita nggak tahu nih. Harusnya sih pasti ada dong, tapi pasti skalanya nasional lah. Kalau udah ngomongin deep learning ini, pasti di Jakarta ada, di daerah lain juga pasti akan berbarengan. Oke. Sebetulnya dengan pembelajaran yang kata jadi learning ini juga menjadi pertanyaan orang tua di rumah ya, karena orang tua memiliki kekhawatiran. Bu, bagaimana sih Bu? Ini baru yang kemarin seperti ini, sekarang kayak gini. Ini gimana Pak kita menyikapi pertanyaan orang tua yang seperti itu ya? Kadang-kadang kan, jadi emang orang tua itu kadang-kadang kritis kayak dengan guru. Iya, lebih berubah. Coba aku tanyakan ini langsung sama kementeriannya. Tapi kita nggak bisa gitu jawabnya kan? Kita nggak bisa. Coba Koni bisa kasih kita sugesti lah bagaimana gitu. Gini ya mungkin orang tua itu kan pengen pengen kenyamanan dan kejelasan gitu ya. Sebenarnya sih intinya kalau saya sebagai orang tua, gitu, kalau kita ngomongin saya sebagai orang tua nih, oh ininya begini, balik lagi ke anak kita. Bagaimana satu anak kita nyaman nggak nih belajar di sekolah? Oh ternyata bisa mengikuti. Ternyata guru-gurunya juga ternyata walaupun kurikulum lah udah bermacam-macam, namanya mungkin berganti, ada tambahan deep learning. Selama anak kita belajarnya juga masih merasa nyaman, senang, ya kan? Besok itu nggak pengen pulang, pas di rumah pengennya ke sekolah. Itu menurut saya itu sebenarnya udah positif banget, udah poin penting banget itu berhasil. Sudah berhasil. Gitu ya. Jadi kalau mikirnya yang rumit-rumit, wah nggak dapet deh, ya kan? Karena jujur balik lagi yang paling yang bisa akan nempel selamanya yaitu yang dalam 7 kebiasaan itu ya yang menjadi jargon 7 kebiasaan Indonesia. Coba dong satuin apa? Coba. Ayo bapak ibu di rumah, di sekolah, masih di sekolah kok di rumah. Ya, bapak ibu guru hebat di sekolah. Ada yang inget nggak? Yang pertama adalah apa ya, Pambong? Bangun pagi. Jangan lupa tuh bangun pagi. Habis bangun pagi, iya. Jangan penting ya. Terus bangun pagi ngapain coba? Harusnya ngapain? Sholat. Ini tidur lagi. Jadi nggak sholat. Wudhu dulu dong. Oh, wudhu dulu. Oh iya, wudhu dulu ya Pak ya. Ya maklum lah, saya kan bangun pagi langsung kembali lagi tidur lagi. Oh iya betul. Tadi bangun pagi. Sholat. Olahraga, kebiasaan olahraga, ya kan? Lalu apa? Belajar ya, berdoa. Belajar malam ya. Lanjut dan 7 kebiasaan lainnya. Ya, kalau dulu kita di pelajar Pancasila ya dulu ya Pak, jargonnya beriman dan bertakwa. Wah, ini ngelotok banget Pak. Kamu guru penggerak. Pasti guru penggerak. Guru penggerak nih ya. Baik. Terus lanjut Pak. Coba saya pengen contoh konkret sih Pak, dari deep learning itu jadi dari meaningful, mindful, sama joyful tuh contoh-contoh konkretnya. Itu gimana sih Pak? Tadi kan udah, kalau tadi meaningful itu tadi belajar matematika, terus anak-anak itu diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau tadi pakai mindful itu gimana Pak? Mindful itu kan memang aktif diskusi dan eksperimen. Jadi gini, karakteristik anak-anak kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin
eksplosifnya juga banyak kalau di kelas gitu kan. Tergantung nih sebenarnya kepiawaian guru juga nih di kelas. Oh, guru benar harus ngeliat Oh, detail dari karakter anak oh itu, Pak. wajib, Iya. wajib. Explore diri lah gitu, Pak. Iya, latar belakang juga kan harus guru juga harus tahu kan. Iya, kita Jangan dari asesmen hanya awal. nandain guru yang orang tuanya misalkan bagaimana, jangan, nggak boleh. Maksudnya contohnya baik banget gitu kan, itu harus halo. Sekarang guru harus bisa berada benar-benar sebagai seorang pendidik, pembimbing yang harus bisa objektif. Kan gitu ya. Jangan sampai yang ini perlakuannya beda dengan anak yang ini, nggak boleh. Tentu. Nah, di sini mungkin guru bisa menggali, mengeksplor lagi betul tadi anak-anak dalam pembelajaran itu, ayo nak sampaikan, kayak diskusi kan kadang pun ada yang cuman diem, kenapa sayang, ada apa, terus harus digali. Eksperimen juga namanya salah, anak-anak itu wajar. Betul, Pak ya. Makanya kadang bergesernya begini, kadang ada guru di negeri jauh sih mungkin ya, itu hanya bergantung dengan hasil yang dihasilkan oleh siswa. Apa tuh, Pak? Akademik gimana? Nilai akademik pastinya. Apa gimana? Misalkan proyek deh, proyek. Oh Oke, iya, itu oke. kan proyek. Padahal kan yang paling utama adalah proses ya. Prosesnya. Betul ya? Betul. Betul. Cuma kan guru kadang, oh gini sih jelek. Ya itu hasilnya, mungkin anak-anak kemampuan halusnya, kemampuan kasarnya kan belum sempurna gitu ya motoriknya. Makanya kalau ada tugas-tugas dibawa pulang ke rumah kan mungkin datang ke sekolah 1 minggu keren banget. Iya. Gitu ya. Siapa? Iya. Nah, itu sebenarnya mungkin lebih apa ya, lebih aware kalau kita tampilkan bener yang dipajang itu benar-benar hasil karya siswa. Berarti penting dong ya Pak, bagi guru sebenarnya harus melakukan yang namanya asesmen awal, ya kan ya, asesmen proses ya kan, diagnostik ya. Lalu lanjut membuat portofolio si anak ya Pak ya, supaya kita bisa tahu perkembangan si murid ya. Mulai dari kan perkembangan murid tidak hanya nilai-nilai akademis ya. Oke. Pastinya betul ya kan? Begitu ya Pak ya. Betul. Jadi perkembangan dari segi karakteristiknya juga. Itulah mengapa ada beberapa guru yang membuat asesmen 7 kebiasaan baik itu. Benar-benar dipantau. Jadi orang tua yang menuliskan apakah kebiasaan tersebut timbul di rumah. Betul. Jadi orang tua ikut memantau. Makanya tugas guru itu sebenarnya berat. Banyak banget. Berarti ada berat. Jadi, nambah lagi dong. Waduh. Ya kan? Berarti nggak cuma jadi kalau saya ngelihat tadi Pak, kalau 7 kebiasaan tadi, jadi kayak bukan cuma peran guru dong pandangan saya. Jadi ada peran orang tua gitu Pak ya. Itu wajib ya, komunikasi dengan orang tua, kita report dengan orang tua. Itu sebenarnya wajib. Kadang kan guru-guru anak sudah pulang, ya sudah. Ya kan, orang tua di sana mungkin sibuk atau mungkin kalau sibuk mungkin sih oke lah, tapi kalau memang benar-benar sedang berjuang juga ya kan, anak di rumah sendiri kan kadang harusnya kita yang bisa hadir gitu. Bu, gimana? Ya, jadi background keluarga ini juga kayak penting juga kayak. Apalagi kita di Tanah Abang ini kayak. Nah, kita nggak bisa bilang. Pak Udin lebih paham lah. Kadang datang, wah Tanah Abang. Tanah Abang keren banget orang tuanya. Ada di pusat kota dengan dengan majemuknya luar biasa seperti ini kan. Drama Koreanya ya kan. Begitu ya. Iya, datang orang tua masih kerja, dia deketnya sama pembantu. Akhirnya yang jadi orang tuanya pembantu. Oh iya. Ada loh yang kayak gitu ya. Kebetulan saya nggak ada pembantu kebetulan dia. Dia harus harus memanggul nasib sendiri kali ya. Oke. Jadi tadi peran orang tua tuh Pak, itu kayak harus memantau anaknya. Terus kenapa kayak kita mungkin gimana Pak? Jadi saran ya, mungkin saran setiap sekolah mungkin kalau bisa sih namanya parenting itu harus ada program wajib ya. Parenting yang diadakan oleh sekolah. Kita ngobrol kan bisa dong, misalkan per 3 bulan atau per 6 bulan gitu, nggak apa-apa. Orang tua di sekolah ketemu per kelas, kita kepala sekolahnya atau guru-guru yang lain sampaikan mungkin ada apa. Oh, kita manggil narasumber gitu Pak? Oh, boleh juga. Ini tuh dianggaran sih Pak? Bisa masuk, bisa. Sebenarnya bisa itu bisa. Enggak, kalau seandainya kita punya program kayak gitu kayak di sekolah itu kan, nggak apa-apa ya, agak sedikit ngebahas. Ya, nggak apa-apa.
di luar ini Pak ya. Apa Atau ya, kalau apa misalnya ya. kita pengen ngebuat apa namanya program-program kayak demikian, itu emang nanti di KKG ya program-program selama tersebut. itu memang diselenggarakan dan memang ada kebermanfaatan dan bisa dipertanggungjawabkan, so what sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan memang butuh narasumber yang bagus untuk bisa mensiarkan sesuatu ke orang tua, ya kan, untuk memperkuat dari program sekolah, nggak apa-apa, bagus malah. Dan harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan. Laksanakan, Tapi ingat. penting banget ini parenting itu di apa ya, khususnya di Tanah Abang saya. Jadi saya nanti Di Tanah Abang ya. mau ada apa namanya? Ya bukan ngebandingin. Tanah Abang doang nih kayaknya. Mungkin di swasta ya, mungkin yang bonafit ini kan sering banget ya. Iya. Parenting itu kan kayak hal yang kayaknya udah biasa, Sudah terus biasa. malah Sudah terjadwal ya Pak sudah ya. terjadwal dan bahu membahu saling duluan untuk Iya. ya membantu mensukseskan apapun program dari sekolah kan. Betul. Gitu. Kalau saya tuh ngeliat apa program-program parenting itu malah bukan di sekolah saya ngeliat di media sosial tuh itu kayak emang ya ibu-ibu apa ya ibu-ibu yang menengah ke atas Oh, gitu ya. gitu. Kalau Tanah Abang kayak Untuk Tanah Abang kok nggak masih jadi barang yang eksklusif kegiatan parenting ini. Ya mungkin itu tadi ya pernah ya kita juga waktu itu saya mau banget ngadain kegiatan parenting mengenai. Udah belum sih? Sekolah kamu belum pernah? Belum. Keadaan. Oh, biar tahu. Iya, nanti mungkin nanti mau boleh mengusulkan gitu Pak. Next Ya, week. kita di KKG ya nanti diberikan info bahwa penting untuk kita di sekolah-sekolah Tanah Abang ini khususnya ada kegiatan parenting gitu Pak. Karena memang ada peran orang tua dalam membuat anak sukses, membuilding anak itu biar membentuk karakter. Peran orang tua tuh memang ada kan Kak gitu. Sebenarnya simple kok. Jadi kuncinya mungkin kemauan dan niat. Kalau setiap sekolah mungkin menjadwalkan bulan ini parenting untuk kelas 1, bulan depan sebenarnya kan nggak apa-apa, ya kan? Macam-macam. Cuma kan Pak, memang yang terjadi di lapangan ini Pak banyak sekali yang kayak orang tuanya tuh kalau udah bawa anak ke sekolah tuh kayak buang sampah. Bodo amat gitu kan. Kamu mau di ini jadi benar-benar guru tuh terbeban banget. Jadi kalau anak itu pinter, anak emak bapaknya ya kan, begitu anaknya kurang pintar atau ada masalah yang dicari pasti yang pertama gurunya siapa. Gitu ya Bang Bo ya kan? Iya, betul. Jadi akhirnya tuh kayak kesannya kok guru kayak terdiskriminasi sekali ya. Waduh. Jadinya kayak kemarin kan banyak kasus kriminalisasi gitu. Guru akhirnya padahal nyubit doang, itu pun bukan cubit yang bagaimana karena untuk mengingatkan si anak itu akhirnya gurunya jadi terjerat. Justru itu betul tadi Pak. Program parenting itu penting. Jadi seenggaknya kita punya komunikasi lah. Wajib komunikasi sama wali murid. Nah, biar hal-hal yang kayak demikian tadi itu bisa lah dikomunikasikan. Bisa, betul. Dan yang menjaga sekolah ini siapa sih? Emang yang menjaga sekolah ini hanya, mohon maaf ya, petugas kebersihan atau penjaga sekolah atau guru, enggak, semuanya termasuk orang tua. Kalau memang hadir ke sekolah anaknya atau mungkin nggak usah hadir ke sekolah anaknya deh, ini mungkin sekolah yang bersinggungan dengan rumahnya, ya memang harus dijaga gitu kan kebersihannya. Dan itu kalau memang ada yang kurang ya keliru dikit kan bisa kita sampaikan secara baik-baik. Baik. Mungkin di KKG nanti ada inilah ya, kayak itu Pak Humas untuk KKG bisa membuat sebuah wadah kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin yang profit atau non profit gitu Pak, yang bisa punya kontribusi buat kita. Kayak misal kegiatan parenting ini kita bisa kerjasama dengan H-Patch ada itu ya untuk anak-anak. Bukan ini ya kayak mereka tuh narasumber bukan dari KPAI gitu Pak? Iya kayak dari KPAI juga bisa ya Pak ya dilibatkan. Tapi yang menjembataninya itu adalah KKG sendiri. Jadi kita lah yang ibarat katanya menghimpun ya, menghimpun link-link dari luar di mana itu bisa menjadi program buat kita. Oke, siap. Gitu loh, programnya KKG. Jadi misal ada satu sekolah yang membutuhkan pertolongan kita, maksudnya bantuan kita dalam bentuk, saya mau ada parenting di sekolah saya, KKG perannya apa gitu ya Pak? Bisa banget itu. Jadi memang pendekatannya, jadi biar ada pendekatan
peserta didik, terus guru, berikut Bisa kita dengan akomodir semua iya, ya. Jadi kita begitu, nggak Pak. hanya mengakomodir semua permasalahan yang guru-guru hadapi khususnya di Tanah Abang ya, tapi juga orang tua yang menjadi siswa yang bersekolah di sekitar Tanah Abang, Baik, begitu ya baik, Pak. baik. Betul. Itu menjadi betul, harapan dong bagi betul, kita betul. ya ke depannya. Kita bakal lanjut lagi tadi pembelajaran tadi, Siap. contoh konkret tadi ya. Iya. Itu ya agak melebar sedikit nggak apa-apa. Kita bakal Iya, tadi kita agak melebar akan ya. tarik lagi Kita ke tarik lagi. joyful tadi, Pak. Joyful. itu Ini kan Joyful kan fokus ke kepuasan ya. Ya. Kepuasan dan pemahaman yang mendalam. Memang sekarang kan dari dulu digandrung-gandrungkan kan pembelajaran harus menyenangkan. Itu ya. Berarti Harus. jatuhnya ke metode lah, Pak ya. Iya. Metode pembelajaran. Metode gitu pembelajaran itu asik atau enggak sih kalau buat Hmm. anak-anak kan, membuat anak-anak tuh merasa ingin selalu belajar dengan bapak ibu gurunya. Selalu, Pak, besok belajar apa lagi, Pak? Padahal ini baru kelar, udah besok lagi ditanyain. Itu kan berarti merasa puas banget ya untuk anak-anak, dan itu menurut saya mahal harganya tuh. Kalau Iya. anak udah sampai nyampe puas seperti itu, pengen terus. Itu. Betul ya. Itu. Berarti ya metode-metode ceramah itu kayaknya udah old fashion ya, udah harus ditinggalkan Yes, ya. Tradisional metode. Klasik kan. Masih dipakai ya, Klasik klasik. metode. Sekarang udah kekinian kok, kekinian banget. Jadi pasti Bapak Ibu guru sekarang yang kreatif itu, saya nggak bicara tentang usia ya. Ya. Usia itu hanya angka, dan yang namanya belajar itu harus sepanjang hayat. Bukan hanya saat kita belajar di bangku kuliah atau di sekolah, enggak. Sepanjang ini saya juga masih harus sering belajar. Ya. Ya kan? Jadi itu utamanya, belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang jargon yang kemarin yang baru bergerak. Belajar sepanjang hayat. Belajar Artinya sampai akhir hidup kita tetap harus belajar. Iya, Betul. Terus kira-kira nih Pak, terus bagaimana sih guru itu harus mengadaptasi perkembangan kurikulum yang berubah-ubah gitu Pak? Nah, inilah pentingnya KKG. Oh iya betul. Ya kan? Iya Pak. Ini pentingnya KKG. Dengan adanya KKG, yang namanya guru-guru nih dari kecamatan ya, ini kecamatan ya, pasti kan ada juga yang rajin membacanya lebih banyak, ada yang sibuk yang lebih banyak. Dengan kumpul, oh saya udah punya nih, ada referensi ini, otomatis jadi tambah banyak ilmu, sharingnya lebih bisa, oh iya masuk, oh gitu ya, oh jadi paham. Ini intinya KKG. Jadi masalah yaitu mungkin nanti ada deep learning yang belum tahu jadi lebih tahu, gitu ya. Bukan nggak tahu ya, belum tahu, belum paham jadi tambah paham. Berarti nanti ada next episode yang kita kupas tuntas. Nah, ya. Itu harus yang ahlinya itu nanti. Tentang kita akan datang lagi ya. Gitu. Baik. Pak, kita ngomongin kurikulum ya, kita ngomongin sedikit kurikulum. Itu perbedaan, kan kurikulum itu tadi kata Bapak itu mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Saya bukan apa ya, ini sedikit pandangan saya. Saya ngeliat kualitas dari peserta didik zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda banget gitu ya. Zaman dulu itu anak SMA itu dari segi pola pikirnya itu udah terus SMA selesai SMA itu udah siap kerja, dan sekarang ini kurikulum yang berbasis kayak apa ya, dengan berubahnya kurikulum itu kok saya ngelihat dari gaya mandirian mereka kok berbeda. Itu apa Pak yang menyebabkan ya generasi stroberi gitu ya. Kalau saya kurang tahu tuh. Silakan. Pandangan Bapak gimana Pak coba? Ya kalau kita jawab secara apa ya, mungkin secara kondisi lah ya. Mungkin gini, sekarang banyak godaan. Apa tuh Pak? Ya, maksudnya anak-anak ini ya kan banyak godaannya sekarang. Walaupun jadi banyak yang mungkin mungkin diarahnya mungkin agak lupa. Jadi maksudnya gini. Apa? Dengan kondisi seperti ini yang IT sekarang teknologi luar biasa, harusnya kan itu lebih menunjang. Betul. Ya? Nah, betul. Takutnya anak-anak itu harusnya lebih menunjang untuk proses dia belajar, lebih siap untuk misalkan bekerja, mempunyai life skill yang mumpuni, ya kan, keterampilan juga udah oke. Ternyata mungkin kemajuan teknologi malah bergeser, dimanfaatkan ke hal-hal yang
kurang baik. Itu jadi harusnya fokus ke sana untuk menghadapi kehidupan berikutnya, tapi malah agak geser dulu. Kalau dulu kan mungkin kita bisa lebih fokus karena ya memang kita belajar terus benar-benar diarahin sama guru, diawasin oleh orang tua, lingkungan juga kayaknya wah saya harus begini. Jadi siap aja, apapun siap. Jadi ya mungkin itu kali ya yang dari deep learning tadi ya, pembelajaran itu kali apa deep learning mengadopsi kayak kurikulum mengadopsi. yang dulu di sebenarnya kalau dibaca lebih dalam lagi, deep learning itu udah beredar itu di tahun 70-an. Nah kan, what I said. Ini udah lama sebenarnya. Udah lama. Ini baru di up lagi mungkin Pak ya. Dan ini tahun 70-an itu beredar di negara Eropa. Itu gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Abdul Muti memang sebenarnya ya ini udah lama, berkembangnya udah lama. Mungkin kalau nanti di jauh ya akan ketahuan bahwa sebenarnya kita mengadaptasi pendidikan zaman dulu ya. Dengan versi yang lebih baru, yang terbaru. Betul. Dengan sekarang dengan teknologi yang luar biasa kan, pasti kan harus ikut itu ya. Betul. Jadi emang dari kepemimpinan anak-anak itu juga apa ya? Dulu tuh mereka tuh setelah lulus gitu, mereka itu dari gaya memimpin diri dia, memimpin suatu organisasi itu udah ini banget kan ya. Coba kita ngeliat Gajah Mada. Gajah Mada itu 16 tahun udah mimpin kerajaan loh Pak ya. Nah, coba sekarang anak 16 tahun sekarang ngapain coba? Itu dia ya menjadi tantangan kita nih Pak di KKG juga. Iya. Kita mau balik lagi nih ke zaman Gajah Mada. Jangan. Jangan gurunya pada bawa ini ya. Pada bawa panah. Waduh. Ya Pak. Nggak sih cuma ngebuka masa lalu Pak ya. Itu masa lalu itu sebenarnya apa ya untuk diambil hal-hal positif sebenarnya bisa kita adopsi, kita terapkan di sekarang. Cuman mungkin apa ya caranya yang agak berbeda sih. Oke. Baik. Seru banget ini. Ini sebenarnya kalau seandainya dari awal begini nih Bang nih. Bang lagi sorry. Empok. Iya. Kalau seandainya dari awal begini bakal seneng banget ini. Betul. Makanya dari itu kita bakal insight banyak banget buat saya boleh ngasih sedikit lagi nggak? Satu aja, mungkin sedikit sebagai closing ya. Sedikit pantun ini karena Jakarta hari ini kan lagi bergembira. Oh iya Pak. Apa tuh Pak? Pergi ke kota membawa peta. Cakep. Jangan lupa mampir ke tempat wisata. Oke. Ada apaan sih di balai kota? Ada apa ya? Tentu aja kita sambut pemimpin baru Jakarta. Selamat kepada Pak Pramono dan Bapak Rano Karno. Waduh, amin. Dia akan memimpin kita selama berapa tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Kita akan menjadi Jakarta yang kota yang maju orangnya ya. Maju kok. Nah, Oke. Mungkin pada sedikit closing statement dari Bapak semuanya. Oke. Terkait kegiatan kita hari ini. Buat teman-teman nih, Bapak Ibu guru, apalagi KKG ini kan ditanam nggak hanya guru kelas ya. Semoga nanti KKGO, guru penjas, KKG PAI, KKG mungkin guru agama yang lain, ya kan? Atau mungkin MGMP nih, MGMP kan ada SMP, SMA, SMK, gitu ya. Ayo kita bangun Tanah Abang. Ya, pendidikannya harus tuntas berkualitas. Betul. Ya, dan anak-anaknya akhlak yang mulia. Itu yang paling utama. Terima kasih. Thank you Saudi udah hadir di podcast perdana kita. Luar biasa. Mudah-mudahan masih banyak kekurangan ya, sana sini teknis. Ya maklumlah namanya perdana. Oke, makasih sekali lagi. Saudi udah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan Saudi sukses lagi. Amin. Dan kapan kita bisa undang lagi kali ini? Pasti dong. Oke. Mudah-mudahan di tangan dingin beliau, Tanah Abang akan menjadi menyala. Embos selaku dari sekretaris KKG dan samping saya dengan Nita sekretaris juga sekretarisnya Pak Embo. Kami undur diri di podcast hari ini dan sampai jumpa yang akan datang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodi, Sorry nih, aduh kalau